Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Sahabat Istana Sholawat Berkah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di channel yang sangat inspiratif. Salah satu cara untuk mewujudkan keinginan, harapan, dan hajat kita adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kita juga bisa menambahkan memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini adalah cara untuk melengkapi ikhtiar setiap dari apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Sahabatku, amalan membaca sholawat kepada Nabi merupakan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan ini agar kita mendapatkan limpahan keberkahan dan keselamatan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diketahui bahwa membaca sholawat kepada Nabi merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin. Bacaan sholawat pun bermacam-macam. Ada yang hanya membaca sallallahu ala Muhammad, dan ada juga yang membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya. Bahkan anjuran untuk membaca sholawat pun dicatat dalam Al-Quran yang setiap hari insya Allah sudah kita baca. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan para malaikatnya itu selalu bersolawat untuk Nabi Muhammad. Karena itu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian juga membaca sholawat dan salam untuk Nabi. Sahabatku, ada sebuah kisah di mana kisah ini sudah dialami oleh seorang ustadz yang di rumahnya mengajarkan membaca dan menulis Al-Quran. Awal mulanya di rumahnya hanya ada beberapa santri saja yang belajar di sana. Kebetulan sahabatku, seorang ustadz ini ditemani oleh istri tercintanya. Di awal pernikahannya, beliau mengajarkan Al-Quran dengan senang hati di rumah yang ada saat itu. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, tahun pun berlalu. Santri yang mengajar, santri yang ingin belajar pun juga bertambah hari, bertambah banyak. Sehingga di rumah yang ia tempati semakin berdesak, semakin banyak anak-anak yang ingin mengaji dan orang-orang yang ingin membantu
mengajarkan Al-Quran di rumah beliau. Akhirnya singkat cerita sahabat Istana Sholawat Berkah, ketika rumah yang ditempati untuk belajar mengaji ini bertambah hari, bertambah sesak, jumlah santrinya yang belajar di sana semakin banyak, sehingga dari keluarga Ustadz ini mencoba untuk berbicara dengan pengurus musola yang ada di tempat itu, sehingga terjadilah sebuah kesepakatan bersama bahwa untuk keberlangsungan dan untuk nyamannya anak-anak yang setiap hari ini bertambah banyak, maka tempat ngaji yang awalnya di rumah sekarang dipindah di musola yang ada di daerah tersebut. Sahabat Istana Sholawat, sebuah kejadian yang mungkin sering kita lihat ataupun sering atau pernah kita dengar dari sahabat kita, bahwa sholawat ini ketika dibaca akan membuahkan sebuah keberkahan tersendiri. Sholawat ini ketika didawamkan, insya Allah kebaikan dan mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu singkat, santri yang awalnya hanya belasan sekarang sudah bertambah jumlahnya lebih banyak. Bahkan sahabat Istana Sholawat, jumlah anak-anak yang ngaji di sana sudah melebihi dari 70 santri. Sehingga pengajarnya pun juga bertambah. Materi yang diajarnya kan di sana pun juga bervariatif. Kemudian kegiatan-kegiatan anak-anak yang mengaji di musola itu pun juga beragam. Sampai-sampai ada yang namanya samro, ada yang namanya sholawat banjari, dan seterusnya. Waktu berlalu, ujian pun juga datang. Ketika anak-anak santri ini jumlahnya mulai bertambah banyak, yang mengaji di musola tersebut juga santrinya berasal dari tempat yang lebih jauh, dan seterusnya jumlah pengajarnya pun juga bertambah banyak. Apa yang terjadi sahabatku? Semakin tinggi pohon itu tumbuh, maka semakin kencang pula angin menerpanya. Ada ujian sahabatku. Ujiannya adalah, ya tentu di setiap amal kebaikan pasti ada cobaan. Pak Ustadz ini pun juga mendapat ujian. Bagaimana ujiannya? Ternyata ujiannya adalah selain dari santri yang mengaji di tempat tersebut, juga ada ujian dari datangnya dari wali santri. Pun juga hadir ujiannya anak-anak yang mengaji di musola tersebut berasal dari lingkungan sekitar. Ada saja penghalangnya, ada saja yang menjadikan suasana ngaji di tempat tersebut itu kurang nyaman. Sampai-sampai Pak Ustadz yang mengajarkan dengan ustadz yang lain juga mendapatkan perilaku yang kurang nyaman. Meskipun jumlahnya hanya sedikit saja orang-orang yang mungkin kurang pas, kurang nyaman, dan sebagainya dengan keberadaan anak-anak. Maklum, kalau anak-anak ngaji dimanapun itu, sahabat Istana Sholawat Berkah pun juga tahu yang namanya anak-anak
Ya seperti itu. Kalau disuruh diam 1000 bahasa, bagaimana bisa? Wong namanya anak-anak. Mereka rasa penasarannya pun jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang yang sudah dewasa. Kelincahannya pun terlihat, perilakunya juga sangat aktif. Itu yang sering kita lihat di lingkungan kita masing-masing. Apalagi suaranya, tentu di mana ada anak-anak, pasti di situ banyak keramaian. Di mana ada anak-anak, pasti suaranya bikin rame dan seterusnya. Sahabat Istana Sholawat Berkah, dengan banyaknya santri yang belajar di situ, seluruh ustadz-ustadzahnya memiliki program bagaimana TPQ yang ada, bagaimana tempat ngaji yang sudah berlangsung ini sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Sehingga meskipun ujian datang, silih berganti, fitnah pun juga hadir, agar tempat mengaji ini bisa goyah dan seterusnya, supaya anak-anak ini kurang nyaman belajar di situ dan seterusnya. Itu sahabat Istana Sholawat yang dilakukan oleh pembimbing, oleh ustadz-ustadzahnya, hanyalah mengamalkan kesabaran, hanya mengamalkan sholawat, hanya mengamalkan memberikan yang terbaik untuk putra-putri yang belajar di tempat tersebut. Dari waktu ke waktu, meskipun ujian datang bertubi-tubi, apa yang terjadi? Jumlah santrinya juga bertambah, jumlah kegiatannya juga bertambah. Bahkan dengan fadilah sholawat yang dibaca secara istiqomah, mengajak santri untuk mengawali ngajinya dengan membaca sholawat. Di samping itu, ustadznya juga membaca sholawat, mendawamkan sholawat di setiap selesai sholat fardu. Yang terjadi adalah bukan malah jumlah santrinya sedikit, bahkan bukan malah menjadi santrinya berkurang bahkan hilang, bukan. Justru sahabat Istana Sholawat Berkah, dengan berkah sholawat yang dibaca setiap waktu, dengan berkah sholawat yang dibaca setiap hari, jumlahnya santri yang mengaji di situ tambah banyak, prestasinya juga meningkat. Bahkan prestasi santri yang mengaji di tempat ini pernah mendapatkan juara di tingkat kota di mana tempat mengaji ini berada. Dan lebih hebatnya lagi, dengan fadilah membaca sholawat yang sudah didawamkan setiap hari, menurut cerita dari salah satu ustadz yang mengajar di tempat tersebut, sekarang jumlahnya sudah sangat banyak sekali, dan kondisi masyarakatnya sudah bisa menerima, dan kondisi santrinya juga semakin adem, ayem, dan tenang. Sahabatku, dari cerita yang telah diceritakan, yang telah disampaikan, kurang lebihnya seperti ini dari salah satu ustadz yang mengajar di tempat belajar Al-Quran ini, semoga bisa menjadikan motivasi bagi kita dimanapun berada saat ini yang mendengar cerita ini, bahwa keberkahan sholawat dan salam yang kita sampaikan, yang kita baca untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akan memberikan keberkahan tersendiri, akan memberikan banyak sekali kebaikan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya membaca sholawat adalah mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekian sahabatku, semoga dari kisah yang sangat singkat ini, kisah yang sudah dialami oleh seorang ustadz yang sudah saya ceritakan ini, semoga bisa menjadikan motivasi kita untuk mendawamkan membaca sholawat dan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.